Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat mengikuti perkuliahan kita, yakni mata kuliah tafsir hadis dan tarbawi. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar junjungan alam kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen kita, yakni Bapak Arifai Rahman, SUDMA, dan yang sama-sama kita banggakan teman-teman seperjuangan kelas C17. Pada kesempatan ini kami kelompok 8 akan memaparkan makalah kami yang berjudul Media Pendidikan, di mana kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama yakni saya sendiri, Susi Susanti, yang kedua Zia Urrahma, dan yang ketiga Silvia Adinda Putri. Nah, baiklah, kami akan membacakan makalah kami. Yang pertama akan disampaikan oleh teman kami yang bernama Zia Urrahman dan akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lainnya. Baiklah, yang pertama, apa itu media pendidikan? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata media diartikan alat, perantara, penghubung atau yang terletak antara dua pihak. Kata media sendiri itu berasal dari bahasa Latin, yaitu medium, yang mana artinya ialah perantara. Sedangkan media dalam bahasa Arab adalah wasail, merupakan jamak dari kata wasilah, yang mana berarti perantara atau pengantar. Nah, menurut Zakiyah Darajat menyatakan bahwa media pendidikan atau pembelajaran merupakan suatu benda yang dapat diindrai, khususnya penglihatan dan pendengaran, baik yang terdapat di dalam maupun di luar kelas, yang digunakan sebagai alat bantu penghubung atau media komunikasi dalam proses interaksi belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas hasil belajar siswa. Nah, dengan demikian, media adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa tersebut. Nah, diharapkan penggunaan media ini secara kreatif dapat memungkinkan siswa untuk belajar lebih banyak, memahamkan apa yang dipelajarinya lebih baik, dan meningkatkan performa mereka sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, istilah media pembelajaran memiliki beberapa pengertian secara luas dan secara sempit. Pertama, secara luas yang dimaksud dengan media pembelajaran adalah setiap orang, materi atau peristiwa yang memberikan kesempatan pada siswa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, sedangkan secara sempit adalah sarana non-personal yang digunakan oleh guru yang memegang peranan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan. Nah, media pendidikan itu selalu terdiri dari 2 unsur penting, yaitu unsur peralatan atau perangkat keras dan unsur pesan yang dibawanya. B. Media pendidikan dalam perspektif Islam. Kitab Al-Quran Surah An-Nahl ayat 89 yang artinya, dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu, Muhammad, menjadi saksi atas seluruh umat manusia, dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Bila ditafsirkan, ayat ini berdasarkan tafsir Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah, bahwa firman-Nya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dalam perkara pokok ataupun cabang.
dalam hukum-hukum di dua tempat, dunia dan akhirat, dan segala sesuatu yang diperlukan oleh para hamba. Ia benar-benar telah dijelaskan dengan paripurna, dengan teks-teks yang jelas dan makna-makna yang terang. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kerap mengulang-ulang persoalan-persoalan besar yang dibutuhkan oleh hati karena sering bersentuhan dengan setiap saat dan bolak-balik mengerjakan setiap waktu. Dan ia menyuguhkan kembali dan memperlihatkannya dengan lafaz-lafaz yang berbeda-beda dan bukti-bukti nyata yang beraneka ragam, agar meresap dalam hati sehingga membuahkan kebaikan dan kebajikan sesuai dengan konsistensinya di dalam hati. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatukan dalam sebuah ungkapan ringan yang jelas. Maknanya banyak sehingga lafaz tersebut berperan sebagai kaedah dan dasar. Masuk dalam kategori ini yaitu ayat-ayat yang datang setelah ayat ini, yang mengandung berbagai macam perintah dan larangan yang tidak terhitung banyaknya. Ketika Allah adalah penjelas bagi segala sesuatu, maka ia menjadi hujah Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para hambanya seluruhnya. Akibatnya, hujah-hujah orang-orang yang berbuat aniaya terlumpuhkan. Sementara kaum muslimin mereguk kemanfaatan darinya sehingga menjadi sumber hidayah bagi mereka. Menuntun dalam masalah agama dan dunia dan sebagai rahmat yang mengantarkan mereka dapat menggapai kebaikan dunia dan akhirat. Dari tafsir di atas dapat disimpulkan bahwanya Al-Quran adalah media pendidikan berbentuk benda yang paling utama dan pertama yang bisa dijadikan media pembelajaran, terutama kita sebagai guru yang akan mengajarkan ilmu kepada anak murid-muridnya. Kemudian ada juga hadis yang bersumber utama setelah Al-Quran. Dalam kitab beribadah di muka bumi, banyak sekali sekarang kitab-kitab hadis berisikan hadis-hadis sahih yang disusun oleh pengempul hadis yang kredibel dan dapat dipercaya. Selain itu, makna kitab di sini bisa juga dimaknai dengan buku-buku, baik itu buku-buku tentang ilmu pengetahuan umum maupun buku-buku tentang ilmu pengetahuan agama. Allah memberikan perintah membaca kepada Nabi dalam arti yang seluas-luasnya, baik yang tersurat, yang di dalam Al-Quran maupun yang tersirat di jagat ini. Kita juga diwajibkan membaca seperti firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 14, yang artinya, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu itu sebagai penghisap terhadapmu. Berdasarkan perspektif Islam, yang ketiga ialah alam, yang mana yaitu adalah langit, bumi, dan gunung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat 10 dan 11, yang mana ayat 10 berbunyi yang dapat diartikan, Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi agar Ia, yaitu bumi, tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Kemudian ayat 11, yang mana artinya, inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada dalam kesesatan yang nyata. Ayat ini memperbincangkan fenomena yang terjadi di bumi. Hal itu meliputi hujan yang menyirami bumi di mana tanaman tumbuh dan subur disebabkan oleh air tersebut. Selain itu, di bumi juga terdapat banyak sungai dan gunung serta lautan. Dan lautan mengandung banyak kekayaan alam seperti ikan, terumbu karang, tambang, dan lain sebagainya yang masih menjadi misteri ilahi. Perbincangan dua ayat di atas mengenai fenomena alam dimulai dengan kata tanya,
Pertanyaan dan pernyataan ini menunjukkan bahwa mempelajari alam ini mesti dimulai dari iman dan melahirkan ketundukan dan kepatuhan kepada yang diimani. Nah, dilihat dari aspek pendidikan, materi utama yang ingin diajarkan ayat ini kepada manusia adalah keimanan kepada Allah dan mensyukuri nikmatnya, serta jangan menjadi orang yang zalim. Dalam menyajikan materi tersebut, Al-Quran menggunakan media berupa bumi, serta tumbuhan dan binatang yang terdapat di atasnya, gunung, dan juga langit. Dengan demikian, media ini manusia diharapkan meyakini kemahabesaran Allah dan mensyukuri nikmatnya. Demikianlah hasil dari presentasi makalah kami. Marilah kita sama-sama diskusikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.